Shalom, salam sehat, salam semangat. Terima kasih pada Tuhan, kita kembali diberikan waktu yang indah untuk boleh menikmati persekutuan bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Krasis Pulau Jawa melalui Sehati di dalam Doa. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menyambut kasih Tuhan ini dengan penuh sukacita dan kita mempersiapkan kehidupan kita untuk beribadah. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita menaikkan doa kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Pada malam ini kami kembali diberikan kesempatan untuk menikmati persekutuan yang indah. Kami akan mempelajari sebagian daripada firman Tuhan. Hamba-Mu yang Tuhan akan pakai di dalam pelayanan ini, serta kami semua jemaat Tuhan yang akan menikmati persekutuan pembelajaran melalui firman Tuhan ini, kami semuanya mohon pertolongan kepadamu. Engkau menuntun kami dengan kasih-Mu supaya kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan benar. Berfirmanlah ya Tuhan, ampunkan salah dosa kami, terima kami yang datang berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sampaikan doa ini. Amin. Shalom. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Efesus 5 ayat 15 sampai 21. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin, firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah membaca satu pembacaan dari kitab Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-21, dan saya memilih satu ayat di dalam ayatnya yang ke-16 untuk menjadi nats renungan kita yang bunyinya seperti ini. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat.
dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Beberapa kali kita berkata atau mendengarkan orang lain berkata, "Kapan-kapanlah baru saya melakukannya. Kamulah dulu, nanti saya akan mengikutinya." Nantilah, pasti ada waktunya. Saya akan melakukan pekerjaan atau tugas itu atau pelayanan itu. Ya, pelayanan itu memang bagus, tapi saya masih banyak pekerjaan. Kapan-kapan pasti akan ada waktunya yang tepat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seringkali orang menunda pekerjaan yang diketahuinya atau yang ingin dilakukannya hanya karena mereka tidak percaya bahwa mereka bisa melakukan tugas pekerjaan atau pelayanan itu dengan baik. Kenyataannya, tak ada usia yang ajaib di mana seseorang akan unggul dan berkualitas tanpa memulai dan berjuang untuk melakukannya dengan baik. Ada begitu banyak orang dapat kita saksikan yang berhasil pada usia mudanya, dapat melakukan hal-hal yang luar biasa pada masa mudanya. Contohnya Isaac Newton, pada usia 24 tahun dapat memformulasikan hukum gravitasi, atau sekian anak-anak muda yang berprestasi dalam usianya yang masih sangat muda. Banyak juga orang yang berpendapat bahwa kreativitas dan penemuan hanyalah milik mereka yang masih muda. Ini tentu tidak benar. Banyak juga orang tua yang usianya sudah memasuki lansia, tetapi dapat memunculkan karya-karya yang luar biasa. Misalnya Immanuel Kant yang menulis karya filosofinya yang terbaik pada usianya yang ke-24 tahun. Jemaat yang dikasihi Tuhan, intinya adalah selagi masih ada waktu, selagi Tuhan mengaruniakan kita kehidupan, mari kita memaknai kehidupan karunia Tuhan dengan hal-hal yang bermakna yang Tuhan kehendaki. Bukankah Tuhan kita luar biasa? Kuasanya sungguh besar. Ia mau supaya kita menjadi anak-anaknya yang juga dapat melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Pandanglah kehidupan ini. Pandanglah pelayanan di mana kita berada. Di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasanya, ada banyak karya-karya yang bisa kita lakukan sebagai bahagian dari keluarga, bahagian dari persekutuan, bahkan bahagian dari masyarakat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di saat ada begitu banyak orang yang kini fokus pada dirinya, karena begitu banyak pergumulan-pergumulan yang dihadapinya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita diharapkan untuk mengarahkan perhatian kita pada kehidupan dan pada waktu yang Tuhan berikan. Seperti pembacaan kita ini di ayatnya yang ke-16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Mungkin saja waktu yang kita harapkan untuk bisa kita mengembangkan apa yang kita miliki, potensi yang ada pada diri kita, justru waktu itu sudah tidak tersedia lagi bagi kita. Karena itu, selagi Tuhan masih mempercayakan kehidupan ini kepada kita untuk kita maknai, mari kita senantiasa bersemangat untuk menyatakan karya-karya kita di usia kita sekarang ini.
usia muda, usia tua, usia remaja. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita tidak sendirian. Pertama, kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kuasanya sungguh besar. Ya. Dia akan menolong kita untuk melakukan apa yang kita rindukan untuk kita lakukan di tengah-tengah kehidupan ini, tentu yang baik, ya, yang benar bagi kehidupan di mana kita berada. Yang kedua, kita juga tidak sendiri. Ada persekutuan, ada keluarga, di mana kita bisa saling menopang, saling menguatkan satu dengan yang lain. Kasih Tuhan yang luar biasa akan membuat kita peka dan mampu untuk melihat bahwa di dalam diri ini, ciptaan Tuhan yang luar biasa ini, Tuhan memiliki banyak rencana yang indah untuk bisa dinyatakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin, firman-Nya. Mari kita mengangkat pujian untuk kemuliaan Tuhan. Setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima selalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Mari kita bersatu di dalam doa syukur dan syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan yang baik, terima kasih jika pada saat ini kami kembali boleh menikmati akan kasih Tuhan. Persekutuan yang indah sebagai saudara bersaudara di dalam iman, memuji memuliakan nama Tuhan melalui kidung-kidung pujian, berada di dalam perenungan akan kebenaran Tuhan, bahkan menaikkan doa-doa kami. Terima kasih untuk waktu yang indah ya Tuhan. Kami tidak ingin melewatkan waktu ini. Kami ingin berada selalu di dalamnya, yaitu bersekutu, memuji memuliakan nama Tuhan, dan mendapatkan penyegaran-penyegaran melalui kebenaran firman Tuhan yang kami aminkan sebagai pelita di dalam menjalani kehidupan ini. Berkatilah akan firman Tuhan yang sudah kami baca dan kami renungkan. Terima kasih kami diingatkan tentang satu hal yang sangat penting, bahwa selagi masih ada waktu yang Tuhan berikan, maka kami harus senantiasa menggunakan waktu yang ada itu untuk melakukan banyak hal yang baik demi kemuliaan bagi nama Tuhan.
sehingga kehadiran kami sebagai anak-anak Tuhan menjadi bermakna bagi kehidupan di mana kami berada. Dalam kehidupan keluarga kami, dalam kehidupan persekutuan, dan juga dalam kehidupan masyarakat di mana kami berada. Tuhan yang Maha Kasih, berkatilah agar kami selalu diingatkan oleh firman Tuhan ini. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur untuk semua pemeliharaan Tuhan yang Tuhan karuniakan sampai pada hari ini. Ada begitu banyak sukacita yang kami boleh rasakan di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan, di dalam kehidupan kami secara pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam pekerjaan, bahkan juga di dalam studi anak-anak. Walaupun di dalam kesemua itu kami menghadapi berbagai tantangan, tetapi Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Bahkan di dalam kami berjuang untuk menjalani proses-proses pemulihan bagi yang berada di dalam kelemahan tubuh, dirawat di rumah maupun juga di rumah sakit, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa di dalam proses ini hati dan pikiran kami selalu memandang kepadamu, Sang Sumber Penolong, sumber pemulihan, sumber kesembuhan. Tuhan, urapilah tangan medis, urapilah semua obat-obatan, makanan, minuman, pendampingan dari keluarga, sahabat dan kerabat jemaat Tuhan. Kiranya melalui semua itu pemulihan yang daripada Tuhan nyata di dalam hidup kami. Lebih daripada itu kami percaya jamahan kuasa Tuhan akan sanggup memulihkan kami, mengaruniakan kami senantiasa semangat dan kekuatan untuk menjalani kehidupan karunia Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, pada saat ini kami juga berdoa untuk segenap orang tua kami dalam usia indah mereka, dalam fisik mereka yang lemah. Kami percaya kuasa-Mu mengalir dalam hidup mereka, sehingga mereka selalu semangat untuk memuji memuliakan nama-Mu, untuk bersekutu bersama-sama dengan kami, dan untuk percaya bahwa sampai masa tua kami, Tuhan setia menggendong kami, menopang kami. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, untuk semua pergumulan-pergumulan kami, terutama bagi saudara-saudara kami, bagi orang tua kami yang mencari pekerjaan, berjuang untuk mendapatkan pekerjaan. Tuhan, Engkaulah sumber segala yang baik. Kami mohon bukakan pintu pekerjaan, bukakan pintu anugerah-Mu, bukakanlah ya Tuhan. Kasihani juga bagi yang menanti teman hidup, anugerah anak, dan berbagai pergumulan-pergumulan dalam kehidupan rumah tangga. Semua pergumulan itu adalah bagian kehidupan yang harus kami hadapi. Tapi kami bersyukur bahwa kami tidak menghadapinya sendirian, tapi ada Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati kami, menguatkan kami, dan menuntun kami untuk menghadapinya dengan baik dan benar, dan mengaruniakan kemenangan bagi kami. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, secara khusus pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami terus berdoa bahwa Engkaulah sumber pemulihan bagi kehidupan ini. Kau tahu yang terbaik bagi kami sebagai umat-Mu Tuhan. Karuniakan kami senantiasa keyakinan dan juga kekuatan, terus berseru dan berseru kepadamu pada waktunya seturut dengan kehendak Tuhan. Maka Tuhan akan memulihkan kehidupan ini. Ya Tuhan yang Maha Kasih, dalam setiap pelayanan-pelayanan gereja Tuhan, kami berdoa saat ini kami sudah memasuki bulan Desember, bulan yang kami rindukan untuk kami bersama-sama boleh merayakan hari kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus, hari yang sungguh mensukacitakan bagi kami. Ketika kami memasuki bulan Desember Tuhan, ada aura sukacita yang luar biasa mengenang akan kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, biarlah sukacita itu meliputi kami, walaupun di dalam aktivitas kerohanian kami ada hal-hal yang mungkin tidak dapat kami lakukan seperti pada tahun-tahun yang lalu. Tetapi kami percaya bahwa sukacita dari Tuhan akan selalu melingkupi kami, sehingga setiap hari-hari kehidupan yang Tuhan karuniakan, Tuhan akan memampukan kami untuk menjalaninya dengan baik ketika kami selalu membangun komunikasi yang dalam dan indah bersama dengan Tuhan melalui ibadah dan doa-doa kami. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik,
Segenap kehidupan kami serahkan kepadamu. Pimpin kami Tuhan, bahkan di saat kami menyongsong tidur kami, Tuhan melindungi dan menyertai, supaya kami boleh tidur dengan nyenyak, sehingga besok pagi boleh bangun dengan tubuh penuh keberkatan, untuk menyambut hari dan kehidupan baru karunia Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Sempurnakanlah semua itu di dalam putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah persekutuan kita sehati di dalam doa pada malam hari ini. Terima kasih untuk kebersama-samaan di dalam kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sampai jumpa di edisi sehati di dalam doa pada esok hari. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.